Oke, di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa filsafat Yunani kuno itu dijelaskan sebagai filsafat yang mencari substansi, mencari prinsip dasar di alam ini. Jadi prinsip apa yang mendasari adanya alam ini? Tapi bersifat material, yaitu apa bahan dasar alam semesta, kata Thales. Ada air, dia menjawab air, karena kita bisa memahami bahwa air ini tentu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan bumi atau daratan kita ini mengapung di atas air. Nah, dengan melihat hal ini, maka air itu sangat dianggap sangat vital, dan ia menjadi pilihan untuk menjelaskan bahwa bahan dasar alam semesta ini adalah air. Juga di dalam tubuh kita ini berapa persen atau berapa ya air, ada darah, yang lain juga itu air. Nah, ini menjelaskan bahwa pilihan menyatakan bahan dasar dari alam semesta ini adalah air secara material. Dijelaskan oleh Anaximandros berbeda, misalnya dia menjawab to averion, ada suatu prinsip yang melampaui substansi material. Ada juga yang menyatakan udara, bahan dasar alam semesta ini udara. Ya, ini suatu pendapat yang dianggap upaya untuk menemukan substansi dari alam semesta ini. Filsafat kosmosentris Yunani ini berusaha menemukan suatu dasar yang membentuk kehidupan. Nah, kehidupan ini jika diperhatikan memiliki kaitan tentang diri kita dengan alam. Nah, alam ini menghidupi kita sehingga kita tidak boleh merusak alam ini. Sungguh disayangkan sekarang perusakan lingkungan, pencemaran air sungai. Di kota-kota besar kita bisa melihat air menjadi sangat kotor, tidak layak. Dan inilah akibat atau dari perkembangan dari peradaban manusia. Air menjadi kotor. Di ruang publik air sangat tidak bisa kita harapkan untuk dikonsumsi. Selokan gak bisa kita airnya minum. Di dalam beberapa tradisi, air itu adalah sarana untuk mensucikan. Jadi air itu membuat seseorang itu suci. Kita misalnya sebagai muslim mau sholat harus mandi dulu, harus wudu dulu. Begitu juga umat Buddha, umat Hindu misalnya, dia ada ritual mandi. Ya, air ini elemen di dunia ini yang sangat penting sekali, sehingga kita menyatakan air ini sebagai bahan dasar alam semesta ini ya bisa diterima oleh akal. Nah, berfilsafat secara kosmosentris itu si subjek yang berkesadaran memikirkan sesuatu di luar dirinya. Nah, jadi para filsuf kosmosentris ini memikirkan prinsip-prinsip di luar dirinya tapi mempengaruhi dirinya. Nah, mengalami pergeseran awalnya ketika para pemikir itu menggeser pemikiran awalnya dari pemikiran mengenai alam
bergeser kepada pemikiran mengenai manusia. Awalnya dari kosmosentris menuju antroposentris. Di celakanya proyek ini diawali oleh para kaum sofis. Kaum sofis ini adalah kaum para ahli debat, guru, tutor untuk melatih orang berbicara, untuk memenangkan suatu pendapat, walaupun dengan cara-cara yang tentu saja membohongi atau keliru. Nah, jadi ada pergeseran dari filsafat yang memikirkan mengenai alam dan filsafat yang berusaha berbicara mengenai manusia. Kaum sofis ini berusaha untuk memenangkan perdebatan walaupun dengan argumen yang tentu saja keliru. Nah, memenangkan suatu perdebatan belum tentu itu bisa disebut suatu yang benar. Sesuatu yang benar itu harus diterima oleh akal sehat dan faktanya jelas. Tindakan para kaum sofis itu dilawan oleh seorang pemikir namanya Sokrates. Nah, Sokrates inilah seorang pemikir yang berusaha mengajak seseorang untuk berpikir secara runtut. Nah, Sokrates inilah yang membuka babakan baru bahwa berfilsafat itu harus berpikir runtut, benar. Jika suatu pemikiran itu tidak jelas dasarnya, kita cari penjelasannya mengenai keadilan, kita akan tanyakan apa itu keadilan. Apakah keadilan itu hanya untuk orang yang berkuasa? Lalu apakah orang yang tidak berkuasa tidak memiliki atau tidak bisa mendapatkan keadilan? Keadilan hanya milik orang-orang warga Yunani. Lalu orang yang bukan warga Yunani apakah tidak bisa menerima keadilan atau hak-hak yang lainnya? Jadi keadilan itu tidak bersifat partikular, tidak hanya untuk satu orang saja. Keadilan itu bisa diterima oleh semua orang. Sokrates mengajarkan untuk mencari prinsip yang umum. Kalau suatu keadilan itu baik buat kita, maka dia juga keadilan itu harus baik juga untuk semua orang. Jika keadilan itu bisa diterima di satu tempat, maka bisa juga diterima di tempat yang lain. Nah, Sokrates mencari prinsip umum mengenai apapun, keadilan, kebaikan, kebahagiaan. Nah, mulailah filsafat berbicara mengenai manusia. Antroposentrisme. Sokrates memiliki metode maitike, metode bidan, mengajak orang untuk berbicara. Sokrates mengajukan pertanyaan, dan metode ini penting juga buat kita gunakan. Kalau ada orang yang memiliki pendapat, kita tanyakan mengenai apa dasarnya, apa tujuannya, apa berdasarkan kenyataan, sehingga kita bisa memahami suatu pendapat itu secara luas. Dan dia harus keluar dari pikiran orang yang ditanya tersebut, sehingga seorang yang ditanya itu bisa merenungkan tentang dirinya. Terima kasih.